Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bersama saya Muhammad Rizky Hedina Pratama dengan NIM 2108106097. Bertemu lagi pada pembelajaran zoologi vertebrata yang kali ini mengenai pendekatan filogenetik dan interpretasi pohon filogenetik dengan menggunakan aplikasi Mega 11. Seperti apa pohon filogenetik? Langsung aja, let's go. Kalian tahu nggak sih apa itu filogenetik? Filogenik adalah pengelompokan berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson atau kelompok. Charles Robert Darwin menerbitkan sebuah buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection yang mengkaitkan antara klasifikasi dan evolusi. Adapun pemikiran Darwin adalah setiap makhluk hidup mengalami perubahan sehingga sifat cirinya berbeda dengan sifat ciri nenek moyangnya. Kalian bingung? Tenang aja. Berikut pemikiran Darwin mengenai evolusi, yaitu nenek moyang manusia adalah kera. Kok bisa? Jadi, manusia memiliki nenek moyang yang berasal dari kera. Adapun bukti ilmiah ini didasarkan pada ciri-ciri fisik dan perilaku yang dimiliki oleh nenek moyang yang mirip kera. Adapun contoh dari pohon filogenetik bisa dilihat di layar teman-teman. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Baik, untuk mempertambah pemahaman teman-teman, saya akan menjelaskan contoh pohon filogenik tersebut. Dari kelima hewan tersebut, mereka memiliki nenek moyang yang sama, yaitu berasal dari karnivora. Kemudian, karnivora mengalami spesiasi atau proses pembentukan individu baru, yaitu menjadi Felidae, Mustelidae, dan Cavidae. Kemudian, Mustelidae mengalami spesiasi menjadi dua individu baru, yaitu Taxidae dan Lutra. Sedangkan Cavidae mengalami spesiasi, salah satunya adalah menjadi Canis, dan Canis juga mengalami spesiasi kembali atau pembentukan individu baru menjadi Canis latrans dan Canis lupus. Berdasarkan pada contoh dari pohon filogenik tersebut, lantas bagaimana sih tujuan dan manfaatnya? Tujuan dari adanya analisis pohon filogenetik adalah untuk mengkonfirmasi data karakter morfologi atau struktur DNA dalam proses mencari jenis spesies yang sudah ada. Adapun manfaat dari adanya pohon filogenik adalah yang pertama, digunakan untuk mengidentifikasi adanya ketidakjelasan atau cryptic stock. Yang kedua, menentukan apakah individu-individu yang diamati baru saja melakukan perpindahan atau telah melakukan perpindahan di masa lalu. Ketiga, untuk menduga ukuran dari suatu populasi. Dan yang terakhir, bagaimana evolusi suatu populasi di masa depan. Lalu, bagaimana sih jika teman-teman ingin membuat pohon filogenetik? Let's go! Yang pertama, teman-teman bisa mengunduh aplikasi Mega, yaitu Molecular Evolutionary Genetic Analysis atau Mega yang ke-11. Kemudian, kalian mengunjungi situs NCBI yang bertujuan untuk mendapatkan sequencing DNA dari sampel yang kalian ingin ketahui. Sebelum kalian mencari sequencing DNA dari spesimen yang kalian ingin ketahui, langkah selanjutnya adalah ubah dulu situs tersebut dalam mode pencarian nukleotida.
Kemudian, kalian bisa cari sequencing DNA dari sampel yang ingin kalian ketahui dengan format CYTB nama ilmiah spesimen. Contohnya, CYTB casuarius casuarius yang merupakan nama ilmiah dari burung kasuari. Setelah kalian mencari sequencing DNA dari setiap spesimen, maka kalian simpan sequencing DNA tersebut dengan format yang tertera di layar tersebut. Kemudian, file yang sudah disimpan, kalian ekspor ke dalam aplikasi Mega dan akan muncul seperti tampilan berikut ini. Kemudian, ratakan sequencing DNA baik rata kiri maupun rata kanan dan akan menghasilkan tampilan seperti berikut. Ketika sequencing DNA yang sudah rata, maka simpan sequencing DNA tersebut dengan nama file yang sama seperti sebelumnya dan format file Mega. Dan hasil akhir dari pohon filogenik dari aplikasi Mega 11 akan muncul seperti berikut. Berdasarkan pada pohon filogenik tersebut, saya mengambil 5 spesimen dari kelas Aves. Yang pertama, ada burung beo dengan nama ilmiah Cracula religiosa. Yang kedua, ada burung hantu salju dengan nama ilmiah Pubo scandiacus. Yang ketiga, burung merpati kayu yaitu Columba palumbus. Yang keempat, penguin kaisar dengan nama ilmiah Aptenodites forsteri. Dan yang terakhir, burung merpati karang yaitu Columba livia. Dalam pohon filogenetik terdapat 3 istilah yaitu sister group, in group, dan out group. Dikatakan sister group apabila 2 spesies atau lebih memiliki nenek moyang yang sama. Contohnya adalah Cracula religiosa dengan Bubo scandiacus dan Columba palumbus dengan Aptenodites forsteri. Dikatakan in group apabila 2 spesies atau lebih memiliki nenek moyang yang sama, namun nenek moyang tersebut 1 tingkat lebih atas daripada nenek moyang dari sister group. Contohnya adalah berikut. Dikatakan out group apabila 2 spesies tidak memiliki nenek moyang yang sama. Contohnya adalah Columba livia atau burung merpati karang. Kemudian, spesiasi adalah suatu proses terbentuknya individu baru. Nah, spesiasi dari pohon filogenik tersebut akan saya beri tanda seperti berikut. Bagaimana teman-teman mengenai materi pendekatan filogenik ini? Mudah bukan? Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.